Pernah nggak sih kamu ngerasa jantungmu berdebar-debar, tangan dingin, keringat dingin, pikiran muter-muter nggak karuan? Padahal kamu cuma disuruh presentasi di depan kelas. Atau sekedar lagi nunggu balasan chatmu yang kayaknya kok nggak kunjung-kunjung di-read gitu ya. Nah, itu yang namanya cemas. Yes, cemas ini yang biasanya bikin kita jadi berasanya lumpuh dan gak bisa ngapa-ngapain. Rasanya semuanya jadi gak enak, lalu berat, overwhelmed. Nah, teman-teman, cemas ini memang harus kita bedakan. Ada dua jenis cemas. Ada cemas yang wajar, ini adalah cemas yang memang wajar untuk kita alami. Cemas adalah emosi yang dialami oleh semua manusia. Ketika kita menghadapi bahaya atau ancaman, maka biasanya kita jadi cemas. Tapi cemas ini masih wajar, masih bermanfaat kalau dia memang membantu kita untuk mengambil action, melakukan sesuatu untuk mengantisipasi atau untuk mempersiapkan diri. Jadi masih motivating begitu ya. Tapi kalau cemas kamu ternyata sudah membuat kamu lumpuh, membuat kamu akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan terus menghindar dari apa yang harusnya kamu lakukan, maka di sini kamu harus hati-hati. Karena mungkin cemasmu sudah berubah jadi gangguan cemas. Nah, kita perlu belajar bahwa yang namanya gangguan cemas ini bukan soal di pikiran. Ada klien-klien saya yang ketika dia mengalami gangguan cemas, dia jadi harus melarikan diri ke IGD. Sampai diperiksa, di-scan, dites darahnya dan sebagainya, ternyata tidak ada apa-apa di organ tubuhnya. Dan disitulah biasanya dokter-dokter bilang bahwa ini hanya pikiran. Nah, ya, cuman di pikiran. Cemas atau gangguan anxiety disorder disebutnya hanya gangguan pikiran. Ini yang bikin beberapa orang jadi akhirnya salah menangkap dan berpikir bahwa apaan sih? Memang saya mengalaminya benar-benar kok. Di badan saya berasa banget, rasanya udah kayak mau mati, deg-degan sampai sakit dada, keringetan seluruh badan begitu ya. Memang yang namanya cemas itu bukan soal di pikiran aja. Justru cemas itu adanya atau asalnya dari tubuh kita, dari seluruh sistem saraf kita. Ada yang namanya sistem saraf simpatetik. Ya. Ini adalah sistem saraf atau bagian saraf simpatetik ini, dia nyala ketika kita sedang menghadapi bahaya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mempersiapkan tubuh kita untuk siap nih menghadapi bahaya. Jadi sengaja pembuluh darah kita dibuat menyempit sehingga kalau diukur tekanan darah kita juga meningkat ya. Jantung kita berdebar-debar. Jadi menyiapkan tubuh kita untuk siap menyerang atau justru siap untuk kabur, untuk lari menghindar dari bahaya atau ancamannya. Jadi memang ini adalah sistem yang diberikan sama Tuhan untuk melindungi diri kita, yang bermanfaat untuk membuat kita mengambil action dan melakukan sesuatu menghadapi ancaman atau bahayanya sendiri. Tubuh kita terus-menerus ada di mode siaga dan ini bikin kita lelah. Terus-menerus ada di mode tegang. Ini yang bikin kita nggak ngapa-ngapain, nggak nyangkul, nggak melakukan kegiatan fisik, tapi kok bangun-bangun rasanya rentek, sebadan badan pegel. Yang kita perlu pelajari adalah bagaimana kita bisa menghadapi cemas yang sebetulnya adalah teman kita. Dalam program ini kita mau belajar untuk sekedar menyambut atau mengembrace cemasnya kita. Kenapa? Karena penelitian membuktikan ketika kita mencoba melawan cemas, ketika kita menolak-nolak, ingin mengusir-ngusir si cemas, maka ini enggak berhasil, enggak pernah efektif. Justru cemas itu semakin nyangkut. Pernah dengar pepatah yang bilang what you resist persists.
Apa yang kita tolak-tolak, what we resist, itulah yang akan stuck dan terus stay dengan kita. Jadi, cemas gak usah ditolak, justru cemas perlu disadari. Cemas perlu di-embrace. Cemas perlu disadari dengan bilang bahwa, oh iya, tubuh saya saat ini sedang masuk ke mode siaga, sedang masuk untuk mode yang ingin melindungi, ingin survive. Tetapi kita tidak perlu menghakimi atau menilai bahwa, wah, karena jantung saya berdebar-debar, maka hidup saya terancam, maka kesehatan saya terancam. Nggak gitu. Justru kita perlu berlatih menyadari bahwa gejala-gejala fisik yang kita rasakan, pikiran-pikiran yang lagi overthinking atau yang lagi bikin worst scenario-nya dia, itu sebetulnya bukanlah pikiran-pikiran yang nyata. Walaupun rasanya nyata banget. Rasa berat, rasanya pengen mati begitu ya. Aduh, overwhelm atau panik. Ini adalah perasaan-perasaan yang memang bisa terjadi ketika alarmnya tidak sengaja jadi terekspos atau bunyi di waktu yang salah, nyala di waktu yang salah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berhenti sejenak, kita sekedar menjadi pengamat saja dari apapun yang terjadi di tubuh kita, di pikiran kita, dan di hati kita atau di batin kita.